Sobat semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa mulai 2024 ini seluruh guru dan juga kepala sekolah ini wajib melakukan pengelolaan kinerja di aplikasi PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Setelah sebelumnya di sini saya berbagi pengalaman bagaimanakah cara melakukan pengelolaan kinerja di PMM untuk guru, maka berikut ini kita akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara pengelolaan kinerja untuk kepala sekolah, mulai dari membuat rencana hasil kerja atau RHK untuk kepala sekolah, serta kira-kira apa saja sih tugas pengelolaan sebagai kepala sekolah di aplikasi PMM. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini setelah sebelumnya saya berbagi pengalaman bagaimanakah cara melakukan pengelolaan kinerja untuk guru. Ini adalah untuk tampilan pengelolaan kinerja guru di PMM ya. Kemudian untuk di kepala sekolah ini tampilannya seperti ini. Namun semua ini mengacu pada rapor pendidikan Sadik kita masing-masing. Ini berdasarkan dari versi yang terakhir ya. Nah, untuk pengelolaan kinerja guru silakan cek kartu video ini atau silakan simak di video sebelumnya. Nah, di sini untuk tampilan di pengelolaan kinerja kepala sekolah ini berbeda ya untuk yang guru. Nah, cara pengelolaan kinerja kepala sekolah ini bagaimana? Nah, sekarang kita akan berbagi pengalaman kalau misalkan kita menggunakan komputer ya atau laptop. Untuk nanti cara pengelolaan kinerja kepala sekolah melalui versi HP akan saya update beberapa menit lagi ya setelah video ini tayang, teman-teman. Oke, di sini kita buka laptop masing-masing dan pastikan koneksi internetnya lancar. Kemudian di pencarian di sini kita bisa ketikkan yaitu PMM gitu ya. Kita bisa ketikkan PMM kata kuncinya, kemudian kita klik enter. Berikutnya kita klik di sini yaitu Platform Merdeka Mengajar. Untuk linknya guru.kemdikbud.go.id. Kita klik di sini. Selanjutnya kita klik di sini buka PMM. Kemudian kita masuk dulu ya. Kita klik masuk. Kalau misalkan Bapak Ibu Kepala Sekolah ini belum menambahkan email akun belajar.id-nya di sini, kita tambah dulu teman-teman. Karena saya belum menambahkan, saya tambahkan dulu ya. Kita klik di sini, use another account. Kemudian kita masukkan email akun belajar.id kita. Setelah kita masukkan email belajar.id, kita klik next. Kemudian kita masukkan passwordnya di sini. Setelah kita masukkan passwordnya, ini kita klik next. Dan sekarang kita sudah berhasil login ke aplikasi PMM melalui laptop untuk kepala sekolah ya. Nah, selanjutnya di sini untuk pengelolaan kinerja kepala sekolah itu letaknya di mana? Kita scroll ke bawah. Kita klik di sini pengelolaan kinerja. Nah, di sini untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah, di sini ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama, ini kita sebagai atasan, ini adalah menyepakati dan juga menyetujui dari guru-guru di sekolah kita atau bawahan di sekolah kita untuk mereka bisa melanjutkan ke tahap pelaksanaan ya. Nah, caranya kita klik di sini ya. Ini klik periksa, maka akan ditampilkan yaitu daftar nama guru yang sudah mengajukan untuk disetujui. Nah, di sini ada bervariasi. Ini ada yang belum mengajukan, ada yang perlu disetujui, artinya sudah mengajukan. Kemudian perlu kita setujui ya. Kemudian ada yang sudah kita setujui, yang warna hijau. Ada yang belum mengajukan. Nah, ini adalah untuk tugas kita sebagai seorang kepala sekolah, itu adalah seperti itu. Nah, selanjutnya untuk RHK itu sendiri atau rencana kerja kepala sekolah itu letaknya di mana? Nah, untuk nanti cara persetujuan ini sudah kita sajikan pada video sebelumnya ya. Silahkan cek di kartu video ini. Nah, berikutnya untuk melakukan pengelolaan kinerja yaitu yang perencanaan rencana hasil kerja atau RHK, kita ini kembali dulu. Nah, Bapak Ibu silahkan klik di sini yaitu di atas ini kan ada beranda ya. Di atas ini ada beranda. Kemudian di bawahnya ini ada pengelolaan kinerja Anda. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai kepala sekolah ini adalah untuk melakukan pengelolaan kinerja. Silahkan klik di bawah ini. Pengelolaan kinerja Anda. Kita klik di sini, maka akan ditampilkan seperti ini. Nah, di sini untuk alur ini juga sama dengan guru ya.
Nah, bahwasannya di sini untuk alur pengelolaan kinerja ini adalah rangkaian pengelolaan kinerja terjadi 2 kali dalam setahun, artinya semester 1 dan semester 2 sebenarnya. Ini adalah untuk periode sekarang, ini Januari, Februari, Maret sampai dengan Juni. Untuk Januari ini adalah perencanaan guru dan juga persetujuan dari atasan. Nah, di sini untuk Bapak Ibu kepala sekolah di bulan Januari tugasnya adalah menyetujui guru-guru yang mengajukan perencanaan. Kemudian di bulan Februari ini adalah persiapan observasi kelas. Kemudian Maret ini adalah periode observasi kelas dan diskusi tidak lanjut. April Mei ini adalah pelaksanaannya. Kemudian Juni refleksi, penilaian dan juga penentuan predikat kinerja. Nah, untuk Bapak Ibu kepala sekolah sendiri untuk mulai melakukan pengelolaan kinerja inilah maksimal tanggal 31 Januari ya. Inilah mulai perencanaan kinerja kepala sekolah. Jadi di sini kita isi praktik kinerja, pengembangan kompetensi, perilaku kerja, pastikan perencanaan diajukan sebelum batas waktu. Artinya Bapak Ibu kepala sekolah jangan sampai kelewat tanggal 31 Januari untuk nanti mengajukannya ya teman-teman. Nah, untuk melanjutkan di sini pengelolaan kinerja kepala sekolah, maka teman-teman silahkan klik di sini lanjutkan. Nah, selanjutnya di sini teman-teman akan diarahkan ke tampilan ini. Ini ada rapor pendidikan ya. Jadi kita pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja kita. Nah, kita klik di sini rapor pendidikan, coba kita buka nih. Ini adalah untuk rapor pendidikan, silahkan untuk tidak lanjutnya melihat rapor pendidikan masing-masing ya. Nah, selanjutnya di sini ada pilihan-pilihan yaitu indikator dari dimensi kepemimpinan pembelajaran. Jadi untuk yang pertama ini adalah presentasi visi misi sekolah. Ini upaya mempresentasikan visi misi prioritas atau pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian ada presentasi program sekolah, kemudian menceritakan praktik baik kepemimpinan pembelajaran, memandu perencanaan pembelajaran, refleksi, kemudian aktivasi kegiatan komunitas belajar, kemudian siklus peningkatan, kemudian juga refleksi program dan seterusnya. Nah, ini. Jadi di sini kita bisa memilih dari indikator-indikator yang disajikan ini, teman-teman. Jadi di sini kita bisa memilih salah satu di antaranya, kemudian kita lanjutkan ke pengembangan kompetensi. Katakanlah misalkan di sini memilih di sini ya, presentasi visi misi sekolah. Kira-kira yang lebih urgent ini yang mana yang ingin dikembangkan nih? Apakah presentasi program sekolah, menceritakan, memandu, kemudian refleksi dan lain sebagainya? Nah, di sini kita mulai misalkan di sini presentasi visi misi sekolah. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada 4 tahapan nanti, yaitu praktik kinerja, pengembangan kompetensi, perilaku kerja dan juga rangkuman. Setelah kita pilih, kita bisa scroll ke bawah, kemudian kita klik ke pengembangan kompetensi. Nah, selanjutnya di sini sama dengan guru, yaitu di sini ada 32 poin ya. Ini minimal 32 poin. Jadi di sini kita penuhi, yaitu untuk aksinya ini adalah kita pilih rencana hasil kerjanya. Di sini akan ditampilkan berbagai macam RHK yang kita bisa pilih ya. Misalkan di sini meningkatkan kinerja ini melalui penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik misalkan. Nah, di sini ada 36 poin, berarti hanya dengan satu saja ini kita sudah penuh, teman-teman. Kemudian meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi kinerjanya dalam berbagai wadah atau ajang. Meningkatkan kinerja karir kepala sekolah melalui narasumber berbagi praktik baik kegiatan terkait implementasi kurikulum merdeka. Misalkan kita pilih yang sedikit lah, misalkan ini ya. Berarti di sini nanti yang diperlukan untuk bukti dukung ya ini adalah dalam bentuk sertifikat, teman-teman. Di sini hanya kita baru dapat 8 poin, sehingga untuk memenuhi 24 poin ini kita harus tambah lagi ya. Namun di sini teman-teman bisa memilih opsi di sini untuk kegiatan ini kira-kira berapa kegiatan. Ini kan satu kegiatan kan 8 poin kan. Misalkan teman-teman di sini ada kegiatan yang menyangkut hal ini. Ini dalam satu semester ini ada 3 atau 2 misalkan. Silakan diubah di sini. Maka nanti akan 16. Kalau misalkan di sini ada 3 berarti kelipatannya demikian ya. Nah, misalkan 1 ya. Nah, selanjutnya berarti kan kurang nih. Berarti kita tambah di sini, klik. Kemudian kita pilih untuk berikutnya. Maka akan dimunculkan opsi-opsi yang berbeda dari yang atas ya. Misalkan meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau pendidikan karir kepala sekolah, menyusun kumpulan konten unggulan dapat dibagikan kepada guru dan kepala sekolah. Misalkan kita membuat bukti karya nih, kita upload di PMM. Ini bisa jadi kan.
Kemudian meningkatkan kerjasama pendidikan ini melalui penelaah. Nah, ini misalkan kita klik sini aja ya. Nah, ini ada 6, berarti kalau misalkan di sini 6 tambah 8 ini ada kurang 18 ya. Misalkan teman-teman di sini nanti kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM. Berarti kita buat konten di publikasi di PMM kan. Ini misalkan satu kegiatan. Ini kalau misalkan satu kegiatan berarti 6. Kalau misalkan teman-teman bisa membuat 2, berarti di sini kita nanti akan bertambah ya 2. Oke, misalkan satu aja nih. Kemudian berarti kan di sini masih kurang nih, masih kurang 18 poin. Kita tambah lagi, klik di sini. Nah, misalkan di sini untuk yang ketiga nih, yang ketiga kita ambil saja misalkan yang dikit aja ya. Meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui peserta berbagi praktik yang diselenggarakan komunitas belajar. Ini kan sangat mudah kan untuk diikuti. Nah, misalkan ini berarti kita satu ini sertifikat nih, bukti dukungnya. Ini sudah ada 4, berarti di sini kurang 14 ya. Nah, misalkan teman-teman di sini ada 2. Ini berarti nanti kurangnya tinggal dikit ya, tinggal 10. Oke, misalkan 2 nih. Kemudian berarti tambah lagi karena masih kurang kan. Di sini masih kurang 10 poin. Nah, di sini akan ditampilkan yang belum kita pilih. Misalkan di sini ada, ini adalah partisipan observasi praktik pembelajaran. Ini kan bisa juga ya menjadi observer gitu. Nah, ini adalah nanti laporan bentuknya. Di sini 8 poin, berarti di sini kurang 2 ya. Misalkan katakanlah di sini sebagai kepala sekolah ini teman-teman itu menjadi partisipan observasi praktik pembelajaran. Ini kan kalau gurunya ada 6, ini bisa jadi 6 kan. Misalkan di sini kita ambil 2 aja lah. Ini kan sudah penuh kan. Nah, ini malah sudah lebih teman-teman. Nah, ini total 38 padahal perlu kita hanya 32. Nah, setelah selesai gini, silahkan klik lanjut ke perilaku. Nah, untuk perilaku ini sama dengan yang guru kemarin, yaitu di sini orientasi pelayanan. Ini silahkan teman-teman pilih. Misalkan memahami kebutuhan guru, tendik, orang tua, masyarakat, dan dunia kerja. Klik, kemudian untuk perwujudannya bagaimana? Ini silahkan dipilih salah satu ya. Kemudian untuk yang akuntabel itu dimaksudkan untuk apa? Ini adalah pelaksanaan tugas dengan jujur dan seterusnya. Kemudian untuk perwujudannya ini silahkan dicermati satu persatu. Sebelum kita memilih ya. Kompeten ini, untuk kompeten ini misalkan membantu guru, tendik dan seterusnya. Kemudian perilakunya, perwujudannya memberikan kesempatan. Kemudian harmonis, ini kita menghargai, misalkan loh ya. Kemudian di sini menjaga hubungan baik dengan guru, tendik dan masyarakat. Loyal, ya dimaksud dengan loyal itu seperti apa? Apa perilaku yang ingin difokuskan di tahun ini? Kita klik di sini, misalkan menjaga nama baik, menjaga informasi dan seterusnya ya. Kemudian perwujudannya ini kita bisa pilih menyebarkan, misalkan ya, menyebarkan informasi positif tentang transformasi pendidikan. Kemudian adaptif, nah ini kita bisa pilih salah satu saja. Kemudian berikutnya untuk perwujudannya itu yang seperti apa? Ini tentunya antara satu orang dengan lain ini berbeda. Kemudian memberikan kesempatan dan seterusnya. Kemudian untuk di sini perwujudannya, nah ini kita bisa nah, kalau misalkan sudah, ini teman-teman klik sini, yaitu klik rangkuman. Nah, di rangkuman ini sama halnya dengan resume ya. Resume itu teman-teman bisa mengecek kembali untuk isian-isian yang sudah diisikan. Dan juga apa saja tadi formulir yang sudah diisikan. Kemudian bukti dukungnya apa? Apakah kira-kira dengan pilihan kita ini benar rangkuman ya? Apakah dengan pilihan kita ini nanti kita bisa mencapainya, kita mampu atau enggaknya? Silahkan kita lihat pada diri kita masing-masing ya, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalkan sudah, maka teman-teman tinggal kumpulkan saja. Nah, ini kalau misalkan sudah dikumpulkan, disetujui, nanti kita tinggal pelaksanaannya aja. Kira-kira seperti itu. Untuk lanjutannya silahkan dipantau untuk akun masing-masing ya. Yang jelas di sini kita harus sudah submit, dikumpulkan, disetujui sebelum tanggal 31 Januari 2024. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.